Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Politik hari ini bukan lagi soal retorika kosong. Setiap kata yang keluar dari mulut seorang elit politik akan diperbincang-bincangkan, dianalisis, disebarluaskan, bahkan bila perlu diperdebatkan dalam meja argumen atau dipertentangkan di ruang publik. Kesombongan adalah musuh besar dalam politik, saling serang adalah bentuk perlawanan yang tiada ujung, kebencian adalah wujud dari rasa kedengkian, merasa dirinya atau kelompoknya paling benar, dan orang lain atau kelompok lain selalu salah. Itulah pergelokan politik, yang tidak pernah surut dan tiada titik akhirnya. Di tengah masyarakat yang makin sadar dan tahu tentang politik, tidak ada lagi tempat bagi tokoh elit politik yang meremehkan suara rakyat, walau sekecil apapun. PDI Perjuangan, partai yang selama ini mengklaim bahwa partainya itu sangat membela wong cilik dengan jargon, partainya wong cilik, bahkan memperjuangkan nasib wong cilik. Apakah hal ini sudah relevan dengan realita kehidupan wong cilik, yang selama ini dipakai untuk kedok perlindungan dan dukungan secara masif oleh tokoh elit PDI Perjuangan demi kepentingan partai ataupun para elit-elitnya? Yang seharusnya sesuai jargonnya, partai itulah yang berkewajiban memperjuangkan wong cilik. Setidaknya para elitnya juga memberikan contoh kepada wong cilik. Sebenarnya siapa yang mereka perjuangkan? Apakah mereka memperjuangkan rakyat, atau memperjuangkan nasibnya sendiri, atau memperjuangkan kelompok partainya sendiri? Dan siapa juga yang sebenarnya mereka wakili? Sekjen PDI Perjuangan, si Hasto misalnya. Seorang elit PDI Perjuangan yang merupakan partai terbesar di negeri ini menyamakan suara seorang mantan presiden seperti suara pedagang kaki lima. Sepertinya kita bukan hanya mendengarkan kebodohan komunikasi dalam politik. Akan tetapi kita juga melihat arogansi yang menelanjangi wujud asli seorang tokoh elit politik yang satu ini. Campur tangan Pak Jokowi, hebatnya demokrasi kita adalah suara satu orang Jokowi sama dengan suara satu orang pedagang kaki lima. Hasto Kristianto tak sadar bahwa dirinya sedang menelanjangi wujud karakter asli dirinya sendiri, dengan membangun narasi yang dia rasa bagai emas berlian di mata rakyat, namun sejatinya dia sendiri yang mendorong narasi dirinya dan partainya sendiri dalam jurang kehancuran atas kepercayaan dan simpati publik. Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi panggung sandiwara dalam drama politik yang penuh ironi. PDI Perjuangan yang selama ini membanggakan diri dengan partainya wong cilik yang didukung mayoritas rakyat, justru tersandung dalam drama politik oleh mulut para elit kader PDI Perjuangan itu sendiri. Sementara itu, Jokowi yang merupakan figur hebat yang pernah menjadi anak emas partai PDI Perjuangan itu sendiri, menjadi simbol perlawanan rakyat, secara diam-diam terhadap hegemoni partai PDI Perjuangan yang telah membesarkannya. Apakah rakyat akan membiarkannya, jikalau Jokowi terus-menerus diremehkan? Atau kali ini suara pedagang kaki lima akan membungkam arogansi politik? Jakarta sedang menunggu jawaban rakyat, seluruh Indonesia akan menyaksikan dan terikut dampaknya. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto bukan nama baru di dunia perpolitikan negeri ini. Namun semakin hari semakin kesini ucapannya menjadi bumerang bagi partainya sendiri. Kali ini pernyataan terbarunya menimbulkan gelombang kritik, baik para tokoh politik, pengamat politik, masyarakat umum, pedagang kaki lima, kelompok yang secara tak terduga menjadi pusat perhatian dalam narasi politik. Pilkada DKI Jakarta 2024 dan Pilkada Serentak 2024, mulai dari sini mari kita teliti dan cermati kembali, apa yang sebenarnya orang-orang heboh. Si Hasto dengan suara lantang dan percaya diri menyatakan bahwa suara Jokowi di Pilkada 2024 DKI Jakarta tak lebih berarti dari suara pedagang kaki lima. Demokrasi kita hebat, katanya dengan senyum puas di acara kampanye akbar pasangan Pramono Anung Rano Karno karena suara Jokowi sama nilainya dengan suara pedagang kaki lima. Dan kita lebih memilih suara pedagang kaki lima. Suara ini meski seperti sebuah retorika politik, tapi terdengar seperti hinaan. Apakah Hasto memahami implikasi dari kalimat itu? Mungkin dia berpikir sedang lagi memuji suara rakyat kecil. Tetapi kenyataannya ucapan ini meski terbungkus dalam retorika demokrasi, terdengar seperti penghinaan. Sekali lagi, apakah Hasto benar-benar memahami implikasi dari kalimat itu? Kenyataannya Hasto justru menciptakan jurang antara kelas elit politikus dengan rakyat kecil. Dialog imajinatif, apa yang pedagang kaki lima pikirkan, mari kita bayangkan sejenak. Bagaimana reaksi seorang pedagang kaki lima saat mendengarkan ucapan Hasto itu? Suara kami sama dengan Jokowi, kami dianggap remeh seperti Jokowi yang dianggap remeh olehnya. Bukanlah itu seperti tamparan bukan pujian. Begitu kira-kira yang direnungan mereka. Dalam dunia politik yang penuh citra, membandingkan seorang mantan presiden dengan pedagang kaki lima, tidak terdengar seperti sebuah penghormatan. Sebaliknya ini justru terasa seperti sebuah upaya mengecilkan kedua pihak sekaligus. Jika hal ini bagian upaya Hasto untuk mengangkat nama Pramono Anung Rano Karno, maka ia salah besar dan gagal total. Masalahnya ucapan Hasto tidak terhenti di sana. Dia menyinggung langsung peran Jokowi dalam dukungan Ridwan Kamil Suswono. Dengan kata lain bahwa Hasto secara terang-terangan menyebut cawe-cawe Jokowi sebagai langkah yang tidak berarti apa-apa.
Dalam konteks berpolitik, ini seolah melempar batu di dalam air tenang. Percikannya bisa merusak segala reputasi semua pihak yang terlibat. Tentu saja sangat fatal dan ada ironi besar di sini. PDI Perjuangan adalah partai yang tumbuh besar bersama Jokowi, setelah sebelumnya mengalami kemerosotan. Namun kini di tahun politik yang semakin memanas, partai ini justru sibuk menyerang mantan kadernya sendiri yang menjadi ikon rakyat kecil, ketimbang fokus kepada lawan politiknya yang sesungguhnya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa kompetitor partai politik adalah partai politik. Sedangkan Jokowi tidak tergabung dalam partai politik manapun. Artinya Jokowi tidak mempunyai kendaraan politiknya, melainkan hanya sebatas memberikan dukungan, sama seperti rakyat biasa. Salah satu pengamat politik pernah berkata bahwa, politik adalah seni menjaga kawan dan lawan politiknya dalam keseimbangan. Namun Hasto dalam kesombongan justru menciptakan celah yang bisa menjadi bumerang. Kita tahu bahwa kita hidup di era digital, di mana suara rakyat tak hanya terdengar di bilik suara saja, tetapi juga di media sosial. Ucapan Hasto itu langsung dibanjiri banyak komentar. Beberapa pedagang kaki lima ada yang merasa tersinggung secara profesi pribadi. Hasto merendahkan kami seolah-olah suara kami tidak baik daripada orang yang dia hina, tulis seorang netizen yang mengaku berprofesi sebagai pedagang bakso keliling. Komentar yang lain ada yang lebih pedas, begini singkatnya. Kalau suara kami pedagang kaki lima tidak berarti, kenapa kalian repot-repot kampanye? Bukannya suara kami yang menentukan kalian menang atau kalah. Hasto lupa bahwa demokrasi itu tidak hanya melibatkan elit politik melainkan seluruh rakyat Indonesia. Tanpa pedagang kaki lima siapa yang akan beli dan memasang bendera kampanye kalian? Tanpa pedagang kaki lima siapa yang akan memilih kalian? Jumlah elit politik tak sebanyak jumlah pedagang kaki lima. Semua ini menjadi pengingat bahwa politik saat ini adalah arena yang jauh lebih transparan dan terbuka dibandingkan dengan masa lalu. Setiap ucapan bisa menjadi alat untuk membangun atau justru menghancurkan elektabilitas. Pertanyaan besar sekarang adalah bagaimana dampak pernyataan Hasto terhadap pasangan Pramono Anung Rano Karno dan suara pilkada di daerah lain yang diusung dari PDI Perjuangan. Dalam survei terbaru bahwa pasangan ini dan pasangan Ridwan Kamil Suswono sangat tipis, hanya 2% saja. Dengan margin of error yang masih dalam batas wajar, hasil akhir pilkada Jakarta bisa jadi sangat mengejutkan. Namun pernyataan Hasto justru memperburuk citra Pramono Anung Rano Karno. Bukannya menciptakan dukungan baru, akan tetapi justru menimbulkan gelombang antipati terhadap dukungan. Terutama bagi mereka yang berasal dari kelas menengah ke bawah. Kita coba melihat lebih jauh ke belakang. Hubungan antara Jokowi dan PDI Perjuangan bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Jokowi adalah simbol rakyat sipil yang menjadi seorang presiden 2 periode dengan gaya kepemimpinan yang populis. Yang dulunya dieluh-eluhkan PDI Perjuangan bahkan menjadi anak emas dan andalan PDI Perjuangan. Sebagai bukti keberpihakan mereka kepada rakyat biasa, saat Jokowi masih menjabat menjadi wali kota Solo, PDI Perjuangan adalah pelabuhan politik yang membuka jalan menuju panggung nasional, meski dalam politik ini Jokowi sering disebut boneka partai. Kendati demikian Jokowi selalu menepis bahwa dirinya bukan boneka partai. Saya boneka, itu keliru besar. Saya menghormati Ibu Megawati, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan, saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Orang sudah tahu saya, orang kalau sudah mengikuti saya tahu siapa Jokowi. Hubungan itu berubah seiring berjalannya waktu. Di penghujung masa jabatan Jokowi akan berakhir sebagai presiden, Jokowi dengan gayanya yang lebih egaliter mulai menunjukkan kemandirian. Beliau tak segan mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan partai. Dari sini keretakan kecil mulai terlihat. Keretakan ini mulai melebar saat Jokowi berani mengusung ide besar seperti Omnibus Law atau program strategis lainnya, yang sering mendapat kritik termasuk dalam lingkaran partai PDI Perjuangan itu sendiri. Dan yang paling mengejutkan adalah ide pengesahan undang-undang perampasan aset negara terhadap para pelaku tindak pidana korupsi, yang secara nyata dan terang-terangan bahwa PDI Perjuangan tidak menyetujui. RUU perampasan aset itu inisiatif dari pemerintah, dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR, agar RUU perampasan aset itu segera diselesaikan. Penting sekali. Saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Saya itu sudah mendorong tidak sekali dua kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Masa saya ulang terus kan udahlah. Sudah di DPR. Sekarang dorong saja yang di sana. Hal ini disinyalir bahwa kasus tindak pidana korupsi yang banyak terlibat adalah tokoh elit dari kader PDI Perjuangan. Sehingga dari PDI Perjuangan tidak menyetujui apalagi mengesahkan undang-undang perampasan aset. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing.
Di sini boleh ngomong kalah, Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Di sini bisa kita lihat bahwa sesungguhnya para elit PDI Perjuangan yang duduk di Senayan itu mewakili rakyat atau mewakili partainya. Sehingga mereka hanya tunduk dengan perintah Ibu Ketua Umum, sedangkan rakyat menanti jawaban aspirasinya yang tak akan pernah terkabul kecuali atas persetujuan ketua partainya, yang lebih mementingkan nasib para kader partainya yang banyak tersandung kasus tindak pidana korupsi itu. Selanjutnya, apakah rakyat akan bertindak diam dengan pasrah dan mengulang kembali memilih orang yang tidak benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyatnya? Apakah PDI Perjuangan masih relevan dengan partainya Wong Cilik, sedangkan dari kader yang pernah tersandung tindak pidana korupsi kala itu sempat menyeret Hasto, sang sekjen partai? Pertanyaan selanjutnya, apakah dari sikap kritik Hasto Kristianto adalah sekedar merupakan ekspresi dari pribadi Hasto, atau mencerminkan secara partai keseluruhan? Jika hal ini memang jawabannya iya, maka besar kemungkinan hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan bukan tidak lagi sekedar renggang. Mari kita coba melihat pola. Ini bukan sekedar pertama kalinya PDI Perjuangan tersandung dalam blunder para petinggi partai. Tahun 2019 misalnya ketika anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan yang mengkritik gerakan dari mahasiswa yang menolak rancangan Undang-Undang KUHP, alih-alih membangun dialog. Komentar yang bernada merendahkan tersebut justru memperbesar gerakan mahasiswa untuk demonstrasi, membuat partai terlihat arogan dan jauh dari aspirasi rakyat. Reaksinya, terjadi gelombang kritik besar-besaran di media sosial yang menyebabkan partai harus segera memberikan klarifikasi, dan kini Hasto kembali mengulang yang sama. Namun sebaliknya, pada saat demo yang dilakukan mahasiswa pada saat penolakan rancangan Undang-Undang Pilkada pada tanggal 26 Agustus kemarin, PDI Perjuangan sangat santer mendukung aksi demo tersebut. Hal ini karena menguntungkan PDI Perjuangan untuk bisa melenggang dalam kontestasi Pilkada 2024 tanpa berkoalisi, yang sebelumnya terancam tidak bisa mengikuti Pilkada tanpa koalisi. Artinya bahwa sesungguhnya PDI Perjuangan hanya berjuang pada saat menguntungkan partainya. Selanjutnya, apa yang akan terjadi di tanggal 27 November tahun 2024 besok? Semua mata kepala kini tertuju fokus pada pemungutan suara Pilkada 2024 dan tidak satupun daerah yang akan tertinggal dalam pesta demokrasi nasional ini. Apakah para calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan akan mendapatkan kepercayaan dari suara rakyat? Ataukah justru rakyat sudah mulai terbuka untuk merubah dirinya sebagai penentu masa depan di daerahnya masing-masing untuk masa depan Indonesia secara nasional? Kini saatnya rakyat memilih.